Oke, welcome back to my channel. Jadi hari ini tajuk atau judulnya adalah AFF sangat meminta dan berharap LIB mengajukan nama Persib dan Dewa. Jadi lagi-lagi Persib jadi headline news, berita yang sepertinya banyak orang mencari kalau semua bikin judul atau clickbait. Sebelumnya kita masuk aja dulu ke intronya. Oke, jadi kemarin itu ada beberapa berita heboh bahwa pada saat pengundian Shopee Asian Cup hari ini, jadi di hari sebelumnya itu ada berita yang bertajuk bahwa tidak ada wakil dari Indonesia untuk kompetisi antar negara ASEAN musim ini ya. Eh, Banyak yang bertanya, banyak yang kebingungan. Ada beberapa narasi netizen yang bilang apakah ini nggak sempat didaftarkan atau telah didaftarkan, seperti pernah kejadian waktu itu di zaman Indonesian Super League kalau nggak salah. Persipura dan Arema tidak sempat didaftarkan oleh Sekjen PSSI atau PT LIB, saya juga lupa namanya. Jadi akhirnya dijawab oleh Presiden atau Ketua LIB, Bapak Ferry Paulus, kemarin ya, konversi persnya, bahwa menjelaskan bahwa sebenarnya memang ketentuan atau aturan main dari Asian Shopee Cup ini mereka menginginkannya sesuai dengan rules-nya. Jadi misalkan kalau kemarin kan wakilnya itu adalah masing-masing negara yang terkuat ya, Thailand, Indonesia, Malaysia kalau nggak salah, atau ada Vietnam juga. Dia mendapat jatah masing-masing dua gitu. Yang lainnya mungkin satu 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 gitu, dari mulai Brunei, eh, Singapura kalau nggak salah gitu ya. Apa dua juga, nah gitu. Jadi eh, mirip koefisien kayak di UEFA gitu, di Liga Champions, Europa League, turunan poin Conference League, jadi seperti itu. Nah, jadi karena menginginkan sesuai dengan urutan hasil di liga di setiap akhir musim ya, misalkan yang lolos perwakilan adalah juara dan runner up. Kalau slotnya dapat tiga, artinya nambah satu, berarti peringkat tiga gitu. Itu yang dimaui oleh AFF selaku federasi dari penyelenggara kompetisi ASEAN Cup ini. Nah ini makanya, tetapi memang informasi tersebut tidak diungkapkan langsung sepertinya oleh Ferry Paulus atau mungkin jajarannya PT LIB, karena yang seperti yang kita semua udah tahu ya, karena eh, kalau musim lalu kan memang ini baru pertama kali diluncurkan ya, atau perdana digulirkan kompetisi tersebut. Jadi peringkat eh, 3 atau 4 gitu kan. Jadi harusnya peringkat satu, peringkat dua ya. Jadi Persib dan Madura harusnya kan. Tapi yang dikirim adalah PSM dan Barito. Nah, kalau PSM juga dijelaskan oleh Peri Paulus bahwa ini seperti hadiah dari LIB untuk juara reguler series ya yang musim lalu, karena gagal lolos ke final Championship Series. Nah, ini sedangkan PSM karena di musim sebelumnya dia main di kompetisi Asia. Nah, ini eh, jadi hitung-hitungan dari Peri Paulus, karena mungkin musim kemarin nggak ada patokan dan baru dibentuk di musim lalu ya. Jadi baru dapat ada sesuai peringkatnya nih, 1-2 ke kompetisi Asia, 3-4 ke kompetisi ASEAN atau Shopee Cup. Tapi ternyata baru terkuak dan baru dijelaskan oleh Ferry Paulus kemarin ya gitu. Padahal memang sebenarnya AFF selaku pemilik operator liganya menginginkan semua negara mengirimkan harus sesuai dengan peringkat akhir di kompetisi tersebut. Artinya memang ini PT LIB aja yang membangkang gitu ya ingin beda sendiri gitu. Tetapi kalau saya lihat dari penjelasan Bapak Ferry Paulus, sangat masuk akal, sangat rasional. Jika misalkan ikuti sesuai ketentuan dari AFF, artinya peringkat satu dan peringkat dua musim lalu ya, Persib dan Dewa United akan bermain di dua kompetisi selain Liga Domestik ya. Jadi Persib main di ACL tuh, main di Asian Cup atau Shopee Cup, sedangkan Dewa United di apa Challenge Cup, lalu di Shopee Cup juga, belum di Liga gitu. Nah, karena di Indonesia itu menganut azas sama rata, keadilan dan kemakmuran sebesar-besarnya gitu untuk
rakyatan ya. Jadi memang sepertinya ini biar nggak tumpang tindih, apalagi di kita tuh kuat kuat sekali apa ya, saling iri, saling nyinyirnya gitu antar klub. Kalau yang ini nggak diajak, yang bilang ini anak papa, yang ini anak anak apalah gitu. Banyak yang netizen ya terutama ya gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kalau memang itu ada pertanyaan dijelaskan oleh siapapun, misalkan pernyataan dari ketum PSSI gitu, semua pada apa ya, pada bikin opini masing-masing, tapi setelah dijelaskan masuk akal, akhirnya semua bisa nerima. Sekarang yang buat statement ketua LIB Ferry Paulus, dan kemarin saya juga sempat bingung pada saat itu kenapa nggak ada nama wakil Indonesia gitu ya. Bahkan di playoff pun tidak ada, kalaupun memang ranknya turun gitu ya, tapi ternyata memang akhirnya preskon dari Ferry Paulus menjelaskan bahwa memang dia sudah mengirim, tapi peringkat 3 dan 4, tetapi akhirnya AFF menganulir Malut United dan Persebaya sebagai wakil dari Indonesia, karena peringkat 3 dan 4 mereka menginginkan Persib Bandung dan Dewa United. Nah, berarti memang magnetnya sangat kuat nih ya, terutama Persib ya. Persib di antara banyaknya klub ASEAN memang semua juga setuju lah, di ASEAN ini ya untuk derby terbaik ya Persib melawan Persija gitu, karena atmosfernya pun nggak ada yang bisa mengalahin. Bahkan banyak pengamat luar setuju bahwa bisa disandingkan dengan derby-derby panas di luar gitu, meskipun menurut saya agak lebay, agak sedikit dramatisasi, tapi memang namanya orang itu secara subjektif aja ya. Derby Outframe lah, Rangers dan Celtic, terus River Plate dan siapa, Boca Junior lah, jadi Barca lawan Madrid, El Clasico namanya juga. Nah, ini memang sepertinya ya itu yang sangat ditunggu oleh AFF. Jika saja misalkan, ini asumsi saya ya, jika saja misalkan juaranya misalkan juaranya juara 1 Persebaya, juara 2 Dewa United, peringkat 3-nya Persib dan Persija, saya yakin tapi ini asumsi dari saya aja ya, analisa, kayak AFF nerima-nerima aja, karena memang selain keduanya punya nama besar, punya tradisi kuat, punya basis supporter yang bagus, keviralan di medsosnya pun pasti akan mengangkat kompetisi ini gitu. Apalagi jika melihat sepak terjang wakil Indonesia kemarin, PSM dan Borneo secara permainan menurut saya sih memang tidak kalah jauh dengan wakil-wakil dari Malaysia dan dari Thailand ya. Tetapi memang mungkin yang dibutuhkan oleh operator liganya adalah animo penonton, respon dari pegiat netizennya gitu, yang sepertinya agak kurang. Beda misalkan kalau mungkin yang main itu Persib Bandung gitu, atau klub lainnya yang besar gitu, yang punya tradisi supporter yang kuat seperti Persija juga ya. Nah, mungkin itu sedikit analisa dari saya. Jadi kalau saya lihat di preskon, mungkin banyak teman-teman yang sudah lihat juga live preskonnya, bahwa Ferry Paulus menjelaskan bahwa memang PT LIB keberatan, selain memang menganut sistem adil dan pemerataan itu. Jadi nggak mungkin mendelegasikan bahwa satu klub ini bisa bermain di lebih dari 2 kompetisi gitu. Jadi selain karena memang nanti bakal bentrok jadwalnya, karena kemarin juga kan sempat ada keberatan dari coach Bojan Hodak, karena memang 10 match, kalau 10 hari ya, 10 hari itu dapat 2 match, jadi antar pertandingan tuh 5 hari, belum lagi recovery, belum lagi perjalanan gitu. Itu yang mungkin jadi keberatan coach Bojan Hodak gitu kan, di saat PT LIB ataupun PSSI menginginkan wakil Indonesia yang bisa melangkah jauh untuk menaikkan lagi konstelasi, meskipun akhirnya Persib juga terpuruk, gagal lolos karena memang di putaran pertamanya ancur-ancuran, di babak kedua baru bisa memperbaiki, tapi sudah terlambat dan tidak menambah poin lebih untuk Indonesia. Poin ada nambah dari sisi wakil di Challenge Cup, yaitu Madura United, sampai ke final wilayah ya, atau final region ya, kalahnya gitu. Jadi ada sedikit naik, teman akhirnya koefisiennya dilewati oleh Kamboja gitu. Nah, jadi saya lihat, dan ini juga ada benarnya juga. Jadi pada saat misalkan Persib bermain di kompetisi Shopee Cup, misalkan harus away ke Filipina, lalu di ACL2-nya juga harus away misalkan jauh ke Australia atau ke Thailand, salah nyebrang semua, itu butuh
waktu lebih dari 1 hari lebih perjalanan, eee, recovery lagi gitu, karena ya belum lagi kompetisi Liga Indonesia yang lagi-lagi gitu banyak banyak orang yang menganggap enteng, kompetisi domestik negaranya masing-masing. Contoh misalkan, kenapa banyak yang kemarin juga ada yang bertanya kenapa liga-liga lain bisa gitu, contoh mungkin Thailand, Buriram main di 3 kompetisi, terus juga wakil-wakil yang lain juga bisa bermain selain liga, terus juga main juga di ACL, terus juga dia main di Shopee Cup, pernah bisa. Eee, Kalau saya sih bukannya mau membela, Ferry Paulus ya, tapi memang, eee, Indonesia itu sangat luas, negara kepulauan, jadi, eee, bukan masalah bermainnya sih, mungkin ya waktu istirahat, itu recovery lagi, belum lagi perjalanan jauh, jet lag gitu. Pada kemarin ya sebelumnya sudah saya mention juga, sudah saya notif, cerita dari, kiper, eee, Korea ya, yang mantan kiper Persipura yang kemarin jadi asisten pelatih kiper juga, Pak Cheo Jae-hon. Dia bilang awal awal dia bermain di Indonesia atau Liga Indonesia, dia dari Korea, dari Incheon kalau nggak salah, ke Jakarta aja 9 jam. Nah, itu antar negara. Nah, dari Jakarta ke Jayapura atau mana gitu ya, tempat transit pertamanya gitu, itu juga 9 jam. Jadi dia membayangkan kenapa perjalanan antar negara sama kayak dengan antar pulau pada masih satu wilayah. Ya bukan bukan masalah satu wilayah satu negara, memang karena jaraknya ya jauh jarak tempuhnya, dan memang ini negara kepulauan jadi harus nyebrang-nyebrang gitu. Sangat masuk akal yang dijelaskan oleh Ferry Paulus. Eh, tetapi dari situ saya akhirnya berpikir bahwa kalau memang operator liga seperti LIB ini masih kesulitan gitu mengatur jadwal, misalkan ada, kita nggak usah bahas Shopee Cup ya, kita bahas ACL-nya aja lah, dan Challenge Cup ya, ACGL ya. Misalkan Persib sekarang kan playoff, ACL tuh ada pilih-pilih, kalau dia lolos, ada kan masuk ke group stage. Nah artinya dia bakal main full kurang lebih semusim gitu ya, lewati 6 pertandingan dulu ya. Kalau ada nambah lolos, ada nambah pertandingan lagi. Begitupun juga dengan Challenge Cup atau ACGL Dewa United. Nah berarti ini kemungkinan, eh, kalau ngaturnya bisa, saya yakin kalau memang ngaturnya ini setiap pekan atau setiap minggunya bermain, kayaknya nggak ada masalah sih, karena memang kompetisi eh, seperti ini kan, seperti di Liga Champion bermainnya kan di midweek atau di tengah pekan, kecuali memang final Champion ada di weekend ya, malam minggunya ya. Itu kayak nggak berpengaruh, tetapi karena Indonesia ini banyak sekali birokrasinya, misalkan ada pilkada itu pasti istirahat kurang lebih hampir sebulan, 2 minggu sampai sebulan. Terus lagi misalkan ada puasa menjelang lebaran, itu pasti ada cut antara 2 minggu lebih minimal ya, mungkin bisa sebulan. Terus misalkan ada lagi acara-acara akbar atau acara-acara besar seperti kemarin AFF. Tapi kan kemarin akhirnya dirubah lagi kan, tidak wajib gitu, tidak diharuskan. Nah, terus mungkin ada SEA Games, ada Asian Games. Itu yang pastinya nanti akan jadi bentrok nih, pada saat timnas ingin memanggil pemainnya 1 2 orang atau bahkan lebih, contohnya Persija gitu yang sering langganan pemainnya masuk ke timnas dari kelompok junior maupun yang senior gitu ya. Hampir bisa kalau sekali panggil itu mungkin bisa 9 sampai 10 gitu ya. Nah, itu jadinya ada keberatan dari klub. Nah, jadi permintaan dari klub selain dia mencari-cari alasan gitu. Ini udah bukan uh, hal umum, udah rahasia umum. Jadi kayak bilangnya cedera padahal besoknya main. Ada beberapa kejadian gitu. Jadi kalau si pelatihnya agak baper gitu ya, dia nggak bakal dipanggil lagi. Padahal ini sebenarnya bukan karena dia, maksudnya kan karena klubnya yang ingin menggunakan jasanya terus, apalagi dia pemain andalannya gitu ya. Nah, ini yang perlu disiasati. Jadi memang selalu bentrok gitu, dan ketidaksiapan klub Indonesia meskipun sekarang sudah menuju profesional, sudah industri ya. Tetapi selalu ada ini ya, selalu ada akal-akalan, selalu diakalin aturannya. Misalkan ketentuannya kalau kalau kayak kemarin kan AFF gitu katanya nggak wajib, jadi nggak semua dipanggil, akhirnya semua juga nggak. Jadi seperti itu, jadi nggak ada kemungkinan kalau di luar negeri. Tapi kalau di luar negeri memang karena dia mainnya di FIFA Matchday kan, kalau di FIFA Matchday udah nggak ada alasan lagi buat klub nahan si pemain, bahkan mungkin ada sanksi ya dari klubnya, atau pemainnya nanti akan kemudian di ban gitu, jadi dipanggil lagi, atau saya kurang paham juga nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari situ saya belajar bahwa iya memang
ini bukan suka tidak suka dengan nama Ferry Paulus ya, yang notabene banyak dicurigai karena beliau dulunya adalah salah satu petinggi di Persija gitu. Ya, kalau saya sih nggak sampai ngebahas ke sana ya, ke dapur tim lain atau dapur klub, bahwa saya sangat respect dengan Ferry Paulus, meskipun dengan keputusan-keputusannya yang di luar kebiasaan orang-orang, tapi memang sejauh ini jadwal liga sudah sedikit banyak perubahan yang lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya sering kagetan, sering dadakan, sering setelah buat keputusan terus menghilang, nggak ada pembelaan, nggak ada klarifikasi. Kalau sekarang seorang Ferry Paulus mau untuk menjelaskan, mau untuk eh, klarifikasi ini kenapa. Jadi kalau dulu tuh nggak ada. Jadi bahkan media pun bertanya-tanya siapa yang harus ditanya gitu. Apakah keterbatasan wartawan atau jurnalis untuk mewawancara. Sekarang ada yang dapat istilah doorstop kan. Jadi langsung on the spot ditanya. Dulu sulit, entah mereka ngumpet atau mereka sengaja nggak mau ngasih statement. Kalau sekarang karena media sudah makin maju ya, mungkin mau nggak mau ya seorang ketua LIB seperti Ferry Paulus itu harus menjelaskan satu persatu agar tidak menjadi bola liar gitu. Jadi sebenarnya pernyataannya dari Ferry Paulus saya juga setuju, menjelaskan bahwa nanti kalau Persib dan Dewa dibebankan selain liga domestik dia dengan dua kompetisi lainnya itu kompetisi Asia dan ASEAN, takutnya ada nanti jadwal yang tumpang tindih ya gitu. Ya karena nanti akan makan waktu yang bentrok gitu ya, meskipun kemarin saya lihat juga Buriram kalau nggak dengan Port kalau nggak salah juga ya kemarin dia masih masih stabil di klasemen liganya gitu. Jadi nggak mengepek bahwa permainan tersebut di kompetisi Asia dan ASEAN membuat mereka jatuh ke papan tengah atau papan bawah gitu ya. Untuk kritikannya dari saya adalah yang berartinya LIB belum siap untuk membuat kompetisi selain domestik ya. Contoh Piala Presiden. Maksudnya Piala Indonesia. Artinya Piala Indonesia itu kan akan berlangsung lama juga ya, dan dia akan menjadi kompetisi pendamping si liga domestik, artinya liga yang utama ini sebagai sisipan di tengah pekan gitu, yang pastinya disesuaikan dengan jadwal yang tidak bentrok dengan kompetisi Asia gitu. Tapi kompetisi Asia kan juga nggak semua ikut ya, tiap negara paling 2 sampai 3 gitu, yang memungkinkan bahwa sebenarnya dibarengin juga bisa gitu untuk perwakilan klubnya gitu. Dari situ saya belajar artinya iya, ini untuk LIB sebagai operator liga sudah lebih baik, sudah lebih bagus, tapi untuk menuju kompetisi yang bagus, yang berkesinambungan, yang menuju masa depan, akan ke sana arahnya, tetapi kayaknya masih agak lama ya, karena ini ngurusin satu kompetisi aja masih susah gitu, harus bentrok dengan jadwal timnas, kepentingan timnas yang harus didahulukan, terus juga permintaan request jadwal ulang dari wakil liga di kompetisi Asia. Nah, belum lagi kalau memang ada Piala Indonesia, itu akan tambah pusing lagi PT LIB. Ya meskipun sekarang ada penggantinya Piala Presiden yang hadiahnya ini lebih besar daripada juara Liga Indonesia ya satu musim. Artinya main cuma sebulan atau enggak ya? Enggak sampai sebulan. Ya, hadiahnya lebih besar. Bahkan ini sudah di di spill oleh Oxford United ya, dalam laman resminya bahwa ini juara Piala Presiden ini setara dengan lebih besar malah katanya juara Piala FA, bukan ya, Piala Carling atau Carabao Cup. Ini sebuah satir atau sindiran dari klub yang jauh di sana yang lebih maju, liganya lebih kompetitif. Kita lebih punya gengsi yang besar gitu, kompetisi Carabao Cup. Termasuk ini juga bagus Piala Liga ini dapat slot ke liga kompetisi Eropa ya. Ya artinya berarti Liga Indonesia ini nggak sebergengsi Piala Presiden karena ada wakil dari luar gitu. Nah jadi buat teman-teman yang masih nyinyir keputusan atau pernyataan dari Ferry Paulus ya, saya tetap terbuka. Saya juga sebenarnya ya itu dia masih berada di pihak netral 50-50% gitu untuk saat dia preskon menjelaskan ya masuk akal gitu, karena memang kita nggak bisa menyamakan masing-masing negara gitu, kecuali memang ada negara yang seperti Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua gitu, yang nyebrang-nyebrang nggak ada kan.
Singapura sangat kecil. Sekarang dia cuma punya 8 tim liganya, sangat nggak kompetitif. Terus juga Malaysia, dia ada 2 pulau gitu, tapi dia memang kecil juga, nggak banyak gitu. Vietnam, Kamboja, Myanmar dia nempel, dia kayak satu negara kena pecah gitu, kena pecah 3. Filipina di atas kecil. Dia pulau juga tapi kecil gitu. Jadi nggak ada yang bisa dibandingkan gitu dengan letak geografis dari Indonesia tersebut. Nah, artinya ya buat teman-teman yang punya pendapat atau opini yang berbeda, silahkan boleh dibantu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.